Malam ini insyaallah kita akan menyelesaikan tilawah dan tadabbur kita pada surat Al-Dukhan. Insyaallah kita akan membacanya masih dari ayat 40 sampai ayat 59, dan insyaallah kita akan mentadabburinya di 2 ayat terakhir, 2 atau 3 ayat terakhir. Baik, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la wanita-wanita yang masuk surga, para istri dan sebagainya, bagaimana tuh keadaannya? Nah, saya dapatkan satu hadis yang menarik. Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak, ya, dalam bentuk riwayat marfu, innal adaniyati afdalu minal huril ain bisab'ina alfa dhi'fin. Jadi wanita-wanita manusia, perempuan-perempuan ya bangsa manusia itu lebih utama, itu afdal minal huril ain, daripada bidadari-bidadari huril ain itu. Bahkan disebutkan bisab'ina alfa dhi'fin, 70.000 kali lipatnya gitu. Kenapa? Karena amal-amal ibadahnya dan amal-amal soleh ketika hidup di dunia yang
berikutnya mendapat rahmat Allah masuk surga. Gitu. Jadi tidak ada lagi pertanyaan bagaimana para wanita. Gitu. Nah, para wanita dimuliakan oleh Allah seperti ini. Para istri bagaimana seperti ini? Afdal minal huril ain, dia lebih utama daripada hurul ain. Ya, bisa kita al-fadhil itu 70 kali 70.000 kali lipatnya. Nah, itu seperti itu. Bagaimana dengan ayat-ayat yang kemarin kita tadabburi itu? Ini menggambarkan sesuatu yang ada nazirah, ya, ada peringatan, ada ancaman agar kita takut, ya, mendengar ayat-ayat neraka itu, agar kita berupaya menghindari hal-hal yang bisa menyebabkannya ke sana, dan kita terdorong, termotivasi, ya, diperkuat untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan maqam yang amin, yang amin, yang menyenangkan itu. Kalau para sahabat ketika mendengar bacaan ayat ini, ketika sedang sholat, itu ketika mendengarkan ayat-ayat neraka, itu dia seperti mau mundur ke belakang, mencondongkan badannya ke belakang, karena takutnya, bergetar. Tapi ketika dibacakan oleh imam ayat-ayat tentang surga, dia mencondongkan, ya, sadar atau tidak sadar, badannya mencondong ke depan, ingin, karena inginnya. Itu seperti itu, ya, begitu, ya, para sahabat itu dia mendengar sekaligus dia bertadabbur itu, hati pikirannya dan jiwanya kepada apa yang dibaca oleh imam di dalam sholat. Itu seperti itu, ya, hubungannya dengan Quran begitu dekat. Nah, itu para sahabat. Nah, pada malam ini kita ingin lihat lebih lanjut ayat la yaduhuna bihal mautan illa mautatal ula. Orang-orang yang ada di dalam surga itu tidak akan lagi mengalami kematian, karena dia sudah mengalami kematian yang pertama ketika di dunia. Jadi tidak. Kenapa ini? Ya, ayat ini menarik. Apalagi ketika di surga, ketika sedang mengalami kenikmatan. Kemarin saya sebutkan ada 4 kenikmatan di surga. Itu. Orang di surga itu akan terus hidup, tidak akan mati. Yang kedua, selalu sehat, tidak pernah sakit. Kemudian selalu muda, tidak pernah tua. Selalu merasakan kenikmatan, tidak pernah merasakan penderitaan. Itu seperti itu. Jadi tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek di surga. Usia di surga itu antara 25-30 tahun. Lagi sedar-sedarnya itu. Itu, ya, lagi sedar-sedarnya itu. Sehat, ya, sedang kuat-kuatnya dan sebagainya. Itu yang digambarkan oleh hadis kemarin. Itu. Nah, jadi ketika dalam seperti itu, nggak ada lagi itu rasa takut, rasa khawatir akan kematian. Kita hidup, ya, dalam keadaan senang, itu masih ada perasaan atau bahkan mungkin dihantui kematian, sakit dan sebagainya, sehingga hidup kita itu nggak plong, ya, itu kecuali kalau kita berpikir kepada Allah kita akan diikuti, ya, dihantui perasaan-perasaan kematian. Nah, orang di surga itu tidak lagi, ya, lepas sudah dia, nggak ada lagi rasa takut, khawatir dan sebagainya, nggak ada perasaan-perasaan itu, termasuk yang sangat sering dirasakan dalam kehidupan dunia itu kan kematian. Itu nggak ada lagi. La yaduhuna bihal mautan, ya, mereka tidak lagi merasakan di dalam surga itu kematian. Illa mautatul, kecuali kematian sudah dialami di dunia. Wa waqahum azaban jahim. Kemudian yang kedua, mereka terpelihara, terjaga dari azabnya
jahil dan azab neraka terjaga. Ini benar-benar rahmat Allah. Kemarin kita sudah bahas itu. Ila man rahimallah wa birahmat Allah. Jadi benar-benar ya, dia tidak lagi merasakan kematian, terus dalam kenikmatan, dan kenikmatan yang diingatkan oleh Allah adalah dia terjaga, terpelihara dari azab jahannam. Itu suatu karunia dan kenikmatan Allah yang sangat besar. Fadlan min rabbi, ini sebagai satu karunia, ditegaskan lagi oleh ayat. Fadlan min rabbi, sebagai karunia dari Rabbmu. Langsung ini orang yang diajak bicara, min rabbika, satu karunia dari Rabbmu. Ya Rasulullah, ya sahabat, ya kaum muslimin, seolah-olah Allah berbicara itu langsung. Ya, dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itulah yang merupakan fawzul azim, kemenangan yang agung. Masuk surga itu kemenangan yang agung. Itu ya, karunia yang agung, kemenangan yang agung. Nah, itu dzalika huwal fawzul azim. Lupa ya dengan hal yang dia lakukan dengan susah payah, dengan penuh penderitaan, dengan berbagai hal ujian dan tantangan ketika hidup di dunia. Itu dia sudah mendapatkan dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itulah fawzul azim, kemenangan yang agung. Tidak dikatakan kemenangan yang besar, ini kemenangan yang agung, yang luar biasa. Itu agung itu besar, mulia dan terhormat. Bukan besar mewah saja, tapi yang besar yang mulia. Itu kemenangan yang mulia. Itu kemenangan yang Allah berikan. Nah, itu ya, mengingatkan tentang surga. Nah, kemudian baru ayat penutup. Yang ayat penutupnya, fa inna yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Ini ayat penutup itu. Fa inna yassarnahu bilisanika, maka sungguh benar-benar telah dimudahkan, kami mudahkan yang Al-Quran bilisanika, dengan lisanmu ya Rasulullah. Dengan lisanmu ya Rasulullah itu maksud dengan bahasa Arab, dengan bahasamu ya Rasulullah dan bahasa kaum. Ini sebenarnya merupakan satu kemudahan yang Allah berikan. Itu yang Allah berikan kepada Rasulullah, kepada orang Quraisy khususnya. Jadi sebenarnya orang-orang Arab, orang-orang Quraisy itu mendapatkan kemuliaan oleh Allah. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya memang orang Arab dengan bahasa Arab. Jadi lebih mudah untuk memahami karena bahasa dia sendiri. Itu bagi kita juga jadi lebih mudah. Itu karena bahasa Arab itu memang dimudahkan untuk dipelajari, dipahami. Itu dan itu struktur bahasa Arab, kosakata bahasa Arab yang paling lengkap. Bahasa Arab itu dari sisi strukturnya, dari sisi kosakatanya, lapan-lapannya itu paling lengkap. Itu juga menjadi kemudahan buat seluruh bangsa yang lain. Itu ya, jadi ini bukan hanya untuk Rasulullah, walaupun khitabnya itu Rasulullah. Fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun, agar mereka ya menjadikan sebagai pelajaran, perhatian, peringatan. Itu begitu Allah memberikan kemudahan. Nah, ayat ini menarik. Ini mengingatkan kembali kepada awal-awal surat tentang Al-Quran. Jadi ayat ini berbicara kembali tentang Al-Quran yang merupakan karunia Allah yang sangat besar. Kita lihat Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Itu diingatkan kembali kepada ayat
membaca Quran, ya. Sebelum diselesaikan dalam ayat-ayat penutup itu diingatkan lagi kembali, ya, Hamim wal kitabil mubin. Itu pakai waw, itu waw qasam, waw sumpah. Kenapa nih ada Hamim, ya, kemudian waw qasam, kemudian ada inna itu takkid, penekanan dua kali itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan, benar-benar penekanan di ayat-ayat ini. Itu untuk menjadi perhatian, untuk kita serius memperhatikan ayat-ayat ini. Karena ini tentang Quran. Itu. Karena ini tentang Quran. Itu. Hamim, ya, wal kitabil mubin, demi Al-Quran yang jelas, yang sungguh benar-benar kami telah turunkan dia. Al-Quran itu, keistimewaannya Al-Quran itu diturunkannya juga oleh Allah di lailatul mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan. Lailatul mubarakah, Lailatul Qadar, malam yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian ditekankan lagi, inna kunna munzirin. Sungguh benar-benar, ya, kamilah yang memberikan peringatan. Ini menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran ini isinya itu peringatan dari aku sendiri, kata Allah. Ini peringatan dari aku sendiri, sehingga kita tuh hendaknya tuh merasakan ketika Allah katakan seperti itu, kita itu mendengar dari Allah sendiri peringatan itu. Itu maksudnya itu. Makanya Hamim, ayat yang diawal dengan huruf muqatta'ah itu istimewa, apalagi dengan diikuti dengan sumpah qasam, diikuti lagi dengan huruf takkid Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh benar-benar kami telah turunkan di Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, bukan malam biasa. Fi lailatin mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Ditegaskan lagi, inna kunna munzirin. Sungguh benar-benar kamilah yang memberikan peringatan dengan Quran itu. Langsung Allah menyatakan itu semua peringatan dariku. Itu langsung. Nah, makanya ketika kita membaca ayat itu, kita rasakan Allah sudah berfirman kepada kita. Itu kita harus masuk ke dalam suasana seperti itu. Itu dalam atmosfer seperti itu. Inna kunna munzirin. Bahwa kamilah yang memberikan peringatan, bukan dari Rasulullah. Rasulullah memang menyampaikan. Ini peringatan-peringatan Allah. Ini luar biasanya. Nah, begitu tuh, ya, Allah kembalikan kita kepada, ya, ayat-ayat awal. Kemudian itu begitu, tapi harus kita kembali kepada kehidupan. Ayat berikutnya itu kita kembali kepada kehidupan. Itu adalah gambaran yang akan terjadi bagaimana buat orang-orang yang berada di dalam neraka. Gambaran yang akan terjadi bagaimana orang-orang dalam surga. Nah, diingatkan tentang hal itu semua. Nah, itu bergantung bagaimana sikap kita terhadap wal kitabil mubin, ya, tentang Al-Quran yang merupakan kitab yang jelas itu, yang Allah turunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Sungguh benar-benar inna munzirin, kamilah yang memberikan peringatan. Kita merasakan langsung itu seperti itu. Sehingga kita merasakan langsung dapat peringatan, langsung dapat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan kehidupan. Nah, kemudian kita melanjutkan kehidupan,
la'allahum yatadzakkarun, agar mereka yang dijadikan itu sebagai pelajaran, sebagai tazkirah, peringatan. Nah, setelah itu kita kembali kepada kehidupan kita. Bagaimana Rasulullah kembali kepada kehidupannya? Orang-orang Quraisy ya kembali sikapnya kepada Rasulullah. Maka ayat itu fartaqi. Maka tunggulah. Innahum murtaqibun. Sungguhnya mereka juga menunggu. Ya, sudah disampaikan, sudah didakwahi bagaimana sikap mereka, ya, bagaimana Rasulullah dengan umat Islam, bagaimana sikap mereka yang menentang dan meneruskan dakwah. Fartaqib. Ya, tugas, amanah, risalah sudah disampaikan, misi sudah disampaikan. Fartaqib, tunggulah. Innahum murtaqibun. Sungguhnya mereka juga menunggu. Gitu. Ya. Sungguhnya mereka juga menunggu. Gitu. Bagaimana selanjutnya? Nah, seperti itu, ya. Kalau kita simpulkan ada beberapa keistimewaan. Ya, surat Al-Dukhan ini surat yang istimewa. Apa keistimewaannya? Seperti di awal kita ingat, ya, seperti surat Al-Kahfi. Kalau dia dibaca malam atau siang hari Jumat, paling tidak ada dua keistimewaannya. Yang pertama, Allah akan membangunkan rumah di surga bagi orang yang biasa membaca. Gitu. Allah akan membangunkan rumah di surga. Rumah sudah enak banget tuh dibangunin rumah, dan di surga lagi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita biasa membaca surat Al-Dukhan ini malam atau siang Jumat, 70.000 malaikat akan minta ampun untuk kita, akan memintakan ampun buat kita. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi itu, ya, itu keistimewaan yang lain diawali dengan hamim, huruful muqatta'ah. Gitu. Ini satu keistimewaan Al-Quran yang diawali dengan huruf muqatta'ah, huruf khusus itu ada rahasia, ada hikmah, gitu, yang tersembunyi. Tapi itu keistimewaan. Kemudian ada waw qasam, wal kitabil mubin. Kemudian ada takkid, 2 kali sampai takkid. Sampai takkid yang kedua itu inna kunna munzirin. Allah tegaskan bahwa isi Al-Quran itu kalau dia berupa peringatan, itu peringatan dariku, kata Allah itu. Maka ketika kita mendapatkan nasihat, peringatan atau informasi, itu informasi dariku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana tuh kita ketika mendapatkan peringatan langsung dari Allah itu? Nah, kita harus memperhatikan benar. Nah, itu seperti itu. Ini ya penuntutan surat Ad-Dukhan itu luar biasa itu. Alhamdulillah kita dapat menyelesaikan surat Al-Dukhan ini pada malam ini, itu yang ditutup dengan fa inna yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadzakkarun. Kita ingat itu benar, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mendapatkan pelajaran, mendapatkan tazkirah dari ayat-ayat, dari tazkirah, ya, dari peringatan yang peringatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Yang peringatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia, bukan dari malaikat, bukan dari nabi. Dari nabi saja luar biasa mestinya sikap kita itu, gitu. Dari nabi
Ini dari Allah yang Allah katakan itu. Inna kunna munzirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu